Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Selamat malam saya ucapkan kepada Bapak dosen Iketut Sunarwijaya, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah teori portfolio dan analisis investasi, serta rekan-rekan kelas D. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Return dan Risiko Sekuritas. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang, rekan saya Gusti Ayu Komang Puja Gayatri, nomor absen 15, NIM akhir 67, dan saya sendiri Januari Marto, nomor absen 16 dengan NIM akhir 68. Terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian dari return dan juga risiko. Return merupakan imbalan atau hasil yang akan didapatkan di masa yang akan datang yang disebabkan oleh penanaman dana atau investasi yang dilakukan oleh investor itu sendiri. Menurut Tanda Lilin tahun 2010, konsep return sangat penting dalam dipahami oleh para investor karena return menjadi salah satu indikator utama dalam menilai performa investasi tersebut. Return dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada expected return atau return harapan, adalah tingkat pengembalian yang diantisipasi oleh investor di masa mendatang. Return harapan penting untuk membantu investor menentukan apakah suatu investasi layak diambil berdasarkan potensi pengembalian di masa depan. Yang kedua ada realized return. Return actual adalah tingkat pengembalian yang telah direalisasikan atau diperoleh dari suatu investasi di masa lalu. Return ini mencerminkan hasil yang benar-benar terjadi dan dapat digunakan sebagai referensi untuk mengevaluasi kinerja investasi sebelumnya. Return investasi terdiri dari 2 komponen utama, yaitu yang pertama ada yield, komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Yang kedua ada capital gain atau loss, komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga atau bisa saja saham, surat hutang jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Selanjutnya ada resiko. Resiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar juga risiko investasi tersebut. Secara umum, jenis-jenis risiko terdiri dari beberapa jenis yang diantaranya adalah yang pertama, risiko individual, yaitu risiko yang berasal dari proyek investasi secara individu tanpa dipengaruhi oleh proyek orang lain. Yang kedua ada risiko perusahaan, yaitu risiko yang diatur tanpa mempertimbangkan penganekaragaman atau diversifikasi atau portofolio yang dilakukan oleh investor. Yang ketiga ada risiko pasar atau beta, yaitu risiko investasi yang ditinjau dari investor yang menanamkan modalnya pada investasi yang juga dilakukan oleh perusahaan dan perusahaan lainnya. Selain itu, jenis-jenis risiko atau ketidaktentuan berdasarkan penyebabnya diantaranya yang pertama ada economic uncertainty atau ketidaktentuan ekonomi, yaitu kejadian yang timbul sebagai akibat dari perubahan sikap konsumen, misalnya karena perubahan selera atau minat konsumen atau terjadi perubahan pada harga dan teknologi. Yang kedua ada uncertainty of nature, yaitu ketidaktentuan yang disebabkan oleh alam, misalnya kebakaran, badai, topan, banjir, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada human uncertainty, yaitu ketidaktentuan yang disebabkan oleh perilaku manusia, misalnya peperangan, perampokan, dan juga pembunuhan. Sekian materi yang saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Materi berikutnya yaitu menghitung return dan risiko sekuritas. Yang pertama, menghitung return sekuritas. Untuk mengestimasi return sekuritas sebagai aset tunggal, investor harus memperhitungkan setiap kemungkinan terwujudnya tingkat return tertentu atau profitabilitas kejadian. Secara sistematis, return yang diharapkan dapat dihitung dengan rumus. Rekan-rekan bisa lihat di slide untuk rumusnya dan contoh soalnya. Berdasarkan tabel distribusi profitabilitas di atas, maka tingkat return yang diharapkan dari aset ABC dapat dihitung dengan ER sama dengan 0,30 dikali 0,20 ditambah 0,40 dikali 0,15 ditambah 0,30 dikali 0,10 itu sama dengan 0,15 atau 15%. Di samping cara perhitungan return di atas, kita juga bisa menghitung return dengan 2 cara, yaitu arithmetic mean dan geometric mean. Kedua metode perhitungan ini sesuai untuk menghitung suatu rangkaian aliran return dalam satu periode tertentu, misalnya return aset selama 5 tahun atau 10 tahun berturut-turut.
Yang pertama itu metode arithmetic mean adalah metode perhitungan statistik untuk menghitung rata-rata dan biasanya diberi simbol X bar, di mana X bar adalah penjualan nilai retur selama satu periode dan N adalah total jumlah periode. Untuk rumusnya rekan-rekan bisa lihat di slide dan contoh soalnya. Berdasarkan data dalam tabel di atas, arithmetic mean bisa dihitung dengan cara X sama dengan 15,25 ditambah 20,35 ditambah min 17,50 ditambah min 10,75 ditambah 15,40 dibagi 5, itu sama dengan 22,75 dibagi 5 sama dengan 4,55%. Kedua, metode geometric mean adalah menggambarkan secara lebih akurat nilai rata-rata yang sebenarnya dari distribusi retur selama satu periode tertentu. Rumus untuk menghitung geometric mean rekan-rekan bisa lihat di slide. Dalam hal ini adalah retur relatif pada periode N. Retur relatif diperoleh dari penjumlahan 1,0 terhadap retur. Penambahan nilai 1,0 tersebut berguna untuk menghilangkan nilai negatif dalam perhitungan geometric mean. Untuk contoh soalnya, rekan-rekan bisa lihat di slide. Yang kedua, menghitung risiko sekuritas. Secara statistik, tingkat risiko dapat diwakili oleh ukuran penyimpangan atau ukuran penyebaran data. Dua ukuran penyebaran yang sering digunakan untuk mewakilinya adalah nilai varians dan standar deviasi. Varians maupun standar deviasi merupakan ukuran besar penyebaran data variabel random dari nilai rata-ratanya. Semakin besar penyebaran distribusi return suatu investasi, maka semakin tinggi pula tingkat risiko investasi tersebut. Di samping itu, kita perlu menghitung risiko relatif aset tunggal yang dapat diukur dengan koefisien variasi. Risiko relatif ini menunjukkan risiko per unit return yang diharapkan. Untuk rumus menghitung risiko sekuritas, rekan-rekan bisa lihat di slide. Untuk soal dari risiko sekuritas, rekan-rekan bisa lihat di slide. Berdasarkan uraian materi di atas, kami dapat menyimpulkan return dan risiko adalah dua konsep utama yang harus dipahami oleh setiap investor. Return adalah imbalan atau hasil yang diperoleh dari investasi, yang bisa berupa expected return atau pengembalian yang diharapkan, dan realized return atau pengembalian yang telah terrealisasi. Komponen utama return meliputi yield atau komponen periodik, dan capital gain atau keuntungan dari kenaikan harga aset. Penghitungan return dapat dilakukan dengan metode arithmetic mean dan geometric mean, yang masing-masing memiliki cara perhitungan dan kegunaan yang berbeda tergantung pada periode investasi. Di sisi lain, risiko mencerminkan ketidakpastian perbedaan antara return yang diharapkan dan return yang diperoleh. Risiko investasi dapat bersumber dari berbagai faktor seperti risiko pasar, risiko suku bunga, risiko inflasi, dan risiko likuiditas. Untuk mengukur risiko investor, menggunakan varians dan standar deviasi untuk menilai penyebaran data return dari rata-ratanya. Selain itu, risiko relatif suatu aset dapat dihitung dengan koefisien variasi yang menunjukkan tingkat risiko per unit return yang diharapkan. Dengan memahami konsep return dan risiko, investor dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan investasinya. Sekian materi yang kami bawakan pada kesempatan ini. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.